Abi Amir menjawab, mencerahkan, memudahkan, memberikan solusi. Hanya di FAT TV. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Pak Ustadz, kalau aku memperbaiki temanku, aku nanti takut ujub, Pak Ustadz. Memperbaiki teman itu dakwah. Ujub itu di hati. Ada orang, gak ada orang. Kalau memang niatnya ujub, ya ujub. Tengah malam dia bangun sholat tahajud, gak ada yang tahu. Habis sholat tahajud dia buka jendela, dia lihat diintip jendela tetangganya, kok masih gelap semua. Muncul di hati, kayaknya yang paling soleh di kampung ini hanya aku dah. Nah, itu ujub, padahal gak ada yang tahu. Jadi ujub itu di hati. Adapun ketahuan, tidak ketahuan, itu semua kita manusia, makhluk kasar, kita bukan jin. Pasti ketahuan. Yang paling penting hati kita tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan, Pak Ustadz, aku tidak mau sholat di masjid. Kenapa? Takut riya, Pak Ustadz. Jadi jin aja, Pak. Gitu. Pak Ustadz, aku gak mau jadi imam, padahal bacaannya bagus itu. Kenapa? Takut riya, Pak Ustadz. Jadi jin aja, Pak. Kita manusia biasa, Nabi kelihatan kok gitu. Tetap jaga hati, ikhlas karena Allah. Jangan kemudian tidak mau melakukan kebaikan karena dia takut riya, takut ujub. Gimana nih para guru kita yang tampil pengen dia berjuang di parlemen misalnya, masa takut ujub, Pak Ustadz, udah simpen aja foto saya, nggak ada yang tahu gimana yang mau dijeblos. Ya harus tampilkanlah kita punya kebaikan, harus tampilkan. Yang penting tetap jaga hati, ya, jaga hati. Oke? Halo, Bu, satu hal. Ada sebuah hadis, Bu, Nabi bersabda gini, la tasubbu ashabi, janganlah kamu mengejek sahabatku. Wallahi, demi Allah, lau anfaqta misla Uhudin dhahaba, sekalipun kau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, gede banget gunung Uhud, Bu. Nah, lantasila ila muddi ahadim wal nasifahu, pahala kamu gak akan nyampe pada segenggam pahala sahabat, apalagi dan bahkan separuhnya pun gak nyampe. Saya mikirin hadis ini, kenapa ya kok sahabat Nabi itu saya menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, kok masih kalah pahalaku dengan pahala para sahabat, bahkan gak nyampe segenggamnya, gak nyampe gitu, separuhnya pun gak nyampe. Ada apa gitu? Ternyata, Bu, nih, ini pentingnya sinergi. Nih, Ibu nyeblos guru kita, saudara kita yang baik dan soleh dan soleha. Nah, dia punya kebijakan yang membawa perubahan. Jutaan orang yang tadinya kelaparan sekarang sudah aman. Yang tadinya nggak sholat jadi sholat. Nah, yang nyoblos tadi itu kebagian pahala itu. Sejumlah orang yang baik itu. Ini untungnya kita memilih kebaikan. Pak Ustadz, kok tiba-tiba di rekening pahala saya kok dapat tahajud 1.000.000 kali, dari mana Pak Ustadz? Nah itu, Ibu pernah memilih siapa? Fulana. Oh, itu dia. Dia ternyata menggerakkan orang lain jadi sholat. Kita kebagian pahala itu. Benar, Bu, sahabat tadi itu, coba tabi'in jadi soleh karena siapa? Sahabat. Tabi'in jadi soleh karena siapa? Sahabat kebagian pahala. Kita sekarang berinfak emas sebesar gunung Uhud, sahabat kebagian ya pahalanya? Kebagian. Kita nggak nyampe pahala sedikit. Makanya itu pentingnya kita bersinergi. Makanya jangan sampai kita salah pilih. Karena kalau sudah salah pilih, Ibu, sudah dosanya ditanggung. Apalagi karena dibayar, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita dari itu. Udah,
Saya ingin tanya nih, Bu, ibu dikasih 1 juta, itu cukup berapa hari? Terus zolimnya berapa tahun? Ya itu, jangan tukar. Yang tukar dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Semoga Allah menjaga kita semua, raih pahala yang baik, raih keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawami, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.